Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita lanjut lagi untuk pertemuan kedua, yaitu kita akan bahas tentang tugas yang Anda masukkan. Ini salah satu contoh tugas teman Anda yang sudah saya edit, bahwa kita akan menjelaskan tentang konsep inovasi pendidikan. Tapi sebenarnya dalam inovasi itu bukan hanya dalam bidang pendidikan, ya. Jadi kalau kata inovasi itu bahasa Inggrisnya itu innovation, ya. Itu kata, kalau tidak salah itu adalah kata bendanya, ya. Kalau kata kerjanya kan innovate, ya. Innovate dalam arti kata bisa dikatakan bahwa inovasi adalah sebuah perubahan, ya. Perubahan atau ide, kemudian gagasan atau apapun itu, atau juga bisa dikatakan sebuah penemuan tentunya. Perubahan juga bisa gitu ya, perubahan, penemuan, gagasan atau ide. Nah, apa yang diinovasi ya tentu banyak bidang, ya. Banyak bidang, baik bidang pendidikan, bidang pelayanan. Jadi kalau adanya perubahan itu bisa kita katakan juga adalah inovasi. Tentunya perubahannya adalah ke arah yang lebih baik. Nah, fokus kita bahwa inovasi di dalam pendidikan. Tapi tidak apa-apa, nanti mungkin ada beberapa contoh yang kita ambil dari inovasi-inovasi di dalam bidang non kependidikan. Contoh inovasi di bidang non kependidikan misalnya, dulunya kita mengetik hanya menggunakan mesin ketik. Sekarang kita menggunakan komputer, mesin jahit, ya. Dulu kita manual menggunakan kaki ataupun diputar menggunakan tangan, tapi sekarang kita menggunakan listrik. Nah, itulah inovasi. Nah, dalam inovasi juga ada berbarengan dengan istilahnya adalah modernisasi. Tapi tidak semua inovasi itu modernisasi. Kalau modernisasi itu kaitannya dengan hal-hal yang modern, cara pikir kita yang lebih bertambah, kemudian bisa beriringan gitu. Inovasi pasti biasa beriringan dengan ada modernisasi, ya, cara berpikirnya. Misalnya inovasi yang tidak kaitannya dengan modernisasi, misalnya ya, kalau di Gorontalo itu ada tungku masak yang terbuat dari abu rotan, ya. Kalau di dekatnya pengolahan rotan tahu, itu juga inovasi, tapi tidak dikaitkan dengan modernisasi gitu. Jadi inovasinya itu hanya dalam bentuk sama-sama menggunakan api dalam memasak, tetapi ini bukan menggunakan kayu, tetapi dia menggunakan abu rotan, dan itu tidak ada lagi kayu yang dimasukkan setelah dinyalakan. Ada lagi misalnya di Makassar misalnya, itu memasak menggunakan bara api. Nah, itu menurut saya tidak ada kaitannya, ada itu inovasi tapi tidak ada kaitannya dengan modernisasi. Ada lagi contoh, kalau yang modernisasi dari kayu api ke kompor, nah itu adalah modernisasi. Dari kompor ke gas, itu adalah inovasi diiringi dengan modernisasi. Itu mungkin contoh daripada inovasi yang ada kaitannya dengan modernisasi. Jadi tidak semua inovasi, menurut saya bahwa tidak semua inovasi itu diiringi dengan modernisasi. Nah, di modernisasi itu gimana? Ya, adanya pola pikir masyarakat itu ingin berkembang, ingin lebih baik. Misalnya, inovasi ada kaitannya dengan modernisasi. Dahulu orang yang membawa gerobak, misalnya gerobak di kuda atau di sapi, itu nggak pernah membawa handphone karena dianggap itu mahal. Tapi dengan adanya inovasi yang ada, maka hampir semua sekarang orang bekerja di lahan, bekerja di hutan, bahkan di hutan sinyal lebih tinggi karena permukaannya lebih tinggi sehingga lebih mudah menangkap signal, ya. Walaupun di gunung mana, itu saling memiliki HP, memiliki handphone, sehingga mereka bisa berhubungan satu sama lain gitu. Kalau tersesat pun bisa mungkin saling telepon. Nah, di tengah laut juga seperti itu, membawa handphone ke tengah laut, jadi bisa memberitahukan
ini. Nah itu dikaitannya dengan modernisasi cara pandang mereka, pikir mereka itu sudah lebih maju lagi. Oh ternyata lebih mudah dengan adanya inovasi di dalam peralatan komunikasi. Nah itu peralatan di dalam komunikasi, dalam non kependidikan. Nah sekarang inovasi di dalam bidang pendidikan itu yang seperti apa? Nah, inovasi di dalam bidang pendidikan itu kaitannya dengan misalnya ya tentu penggunaan IT boleh masuk, penggunaan misalnya pendingin ruangan itu boleh masuk. Kalau dulu kita harus jendela terbuka, kemudian kita harus tertutup, dia menggunakan AC. Ya, dulu menggunakan kipas angin, sekarang kita menggunakan AC. Dulu hanya menggunakan kapur, sekarang menggunakan spidol, bahkan menggunakan LCD dan sebagainya. Nah, tapi itu hanya sebatas proses ya atau prosedurnya. Nah, fasilitas fisik juga tadi. Jadi ini ada beberapa contoh di dalam inovasi pendidikan, misalnya pembinaan personalia. Bagaimana cara membina personalia di dalam pendidikan? Ya, tentunya ini biasanya kaitannya dengan manajemen, bagaimana mengaturnya lebih bagus lagi, ya kan? Nah ini juga kita personalia, ada banyaknya personal dan wilayah kerja, itu kita harus bagi secara bagus. Tadi juga saya sudah contohkan ini. Yang ketiga adalah fasilitas fisiknya yang selalu berubah di dalam pendidikan. Nah penggunaan waktu seperti apa? Nah sekarang ada full day, yaitu adalah inovasi di dalam hal waktu, itu yang dengan pendidikan ya. Kemudian perumusan tujuan, ada prosedur ya tadi, langkah-langkah peran yang diperlukan, wawasan. Nah ini boleh Anda lihat juga untuk materinya, penjelasnya. Nah mekanisme kerja seperti apa, itu juga inovasi. Jadi kalau ada perubahan yang karena lebih baik, itu dikatakan inovasi. Baik mekanisme kerja, hubungan dengan sistem yang lain. Jadi banyak hal dari inovasi, bukan hanya fasilitasnya, tapi waktunya juga bisa, kemudian prosedurnya, jadi banyak hal. Kemudian tata letaknya, ya, ini termasuk bangunan fisik atau fasilitas fisiknya itu seperti itu. Jadi sangat banyak dalam inovasi di dalam bidang pendidikan ini. Ya, ya tadi sudah saya jelaskan juga tentang bagaimana hubungan konsep inovasi dan modernisasi tadi. Ya, tidak semua inovasi itu ikuti dengan modernisasi. Ya, mungkin ada tetapi sangat kecil ya, sangat kecil. Ya, cara pikirnya dan sebagainya. Tapi kalau kata modernisasi, baik kita lanjutkan. Sebuah inovasi tentu diikuti dengan modernisasi, tapi ada beberapa hal tentu dalam kaitannya inovasi itu tidak diikuti dengan modernisasi. Wah, mungkin ada tapi itu sangat kecil ya, karena perubahan-perubahan. Nah kata modern itu berarti kan kalau Anda tahu sudah modern, itu sudah canggih gitu. Jadi cara berpikirnya sudah ke arah sana. Adanya perubahan dari yang sederhana ke yang canggih, itu kan modern. Nah inovasi tadi sudah kita jelaskan di berbagai bidang pendidikan ya, baik non kependidikan ataupun pendidikan. Dan di dalam non kependidikan contohnya juga sudah ada, kemudian di dalam pendidikan juga sudah ada. Jadi bukan hanya dalam hal proses saja, prosedur saja, kemudian tata cara mengajar dan sebagainya. Itu sangat banyak di dalam pendidikan ya. Misalnya metode pembelajaran itu juga berinovasi. Nah bagaimana sih orang melakukan inovasi? Tentu akan ada apa sebenarnya dia harus melakukan. Tentu biasanya orang melakukan inovasi karena adanya keinginan lebih maju atau adanya kekurangan yang di situ, sehingga dia melakukan inovasi. Gimana sih caranya? Misalnya dia menghadapi orang yang nakal atau orang yang bodoh, maka dia melakukan inovasi apa? Gimana sih caranya kita membuat sebuah metode pendekatan ataupun apalah itu, strategi yang bagus untuk mengatasi hal itu. Itulah dikatakan inovasi juga salah satunya. Kemudian di dalam proses inovasi juga, misalnya seorang ini katanya dicontohkan di makalah teman Anda ini, pembuatan yel-yel gitu ya. Itu juga inovasi. Itu inovasi yang sederhana saja untuk itu gitu ya. Ya tentunya kalau dalam pendidikan bisa kita lihat dari mulai awal ya, mungkin konsep sekolah itu sekolah apa, pelaksananya bagaimana, sistemnya dibangun seperti apa, kemudian
pengembangan kurikulumnya seperti apa, lulusannya apa yang diharapkan, itu semua adalah inovasi. Walaupun ini buatan Yale itu sebuah inovasi dalam misalnya di sekolah apa kita buatkan Yale-nya, itu inovasi, tapi sangat rendah, tidak ada ini. Ya, jadi kalau misalnya Anda ingin lihat ya sini, nah, ini yang diinovasi dalam beberapa contoh. Ini bisa ke arah misalnya perusahaan, pendidikan ataupun apa. Tapi fokus Anda adalah ke dalam bidang pendidikan. Ya, tentunya dalam bidang pendidikan itu bisa nanti Anda lihat mulai dari prosesnya seperti apa. Ya, tentu lahirnya motivasi itu lahirnya inovasi itu berawal dari sebuah kekurangan, sebuah keinginmajuan, sebuah keinginan sebuah suatu perubahan yang akan muncul di situ, keinginan sebuah apalagi ya, pokoknya hal-hal yang ingin maju, ingin berubah, ingin lebih baik, itu tentunya inovasi itu dari situ ya. Ya misalnya misalnya dulu saya kecil itu orang menulis pakai kapur, tapi dengan adanya menggunakan kapur itu kan ada beberapa hal. Pertama, pandangannya juga jelek ya, dilihat. Kedua, tangan kita kotor. Yang berikutnya, debunya juga kita hidup bisa menyebabkan batuk, apalagi pada saat menghapus, tentu kotor. Rubahlah dengan spidol lebih baik lagi, kelihatannya lebih keren. Kemudian berubah lagi, kita menggunakan LCD yang menggunakan PowerPoint, itu lebih keren lagi. Nah sekarang pakai apa? Nah ini kita pakai fasilitas YouTube yang saat ini Anda lihat. Itu merupakan inovasi juga untuk mempermudah dalam hal ini pembelajaran. Kapan saja kita bisa lihat, kapan saja kita bisa nonton, tanpa harus pertemuan dengan dosen, itu bisa kita lakukan. Nah, gimana cara tatap mukanya agar bisa saling menanyakan? Yaitu nanti kita menggunakan sistem online system. Itu pada saat kita menggunakan sebuah software tertentu, menggunakan sistem jaringan, sehingga kita bisa melakukan komunikasi tanpa harus bertatap muka secara langsung ya. Bagaimana mengabsennya? Apakah mengabsen kita menggunakan kertas? Ya, secara online gitu. Otomatis pada saat Anda masuk, tapi itu langsung terabsen gitu ya. Kekurangan inovasi apa misalnya, kegagalannya? Itu nanti kita akan bahas ya. Anda mungkin sudah tahu sendiri apa Anda rasakan saat Anda mengupload tidak bisa masuk. Itu nanti akan ada kekurangan dari inovasi itu, nanti kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ini sekarang kita lihat kelebihannya dulu, yang mudah-mudahnya dulu ya. Baik, ya tadi itu modernisasi, inovasi dan modernisasi. Nah di sini ada kata modernisasi yang saya sudah bahas tadi ya, di mana modernisasi adalah cara pandang mereka gitu, berpandangan yang lebih luas, ingin majuan. Nanti juga akan dibahas tentang bagaimana orang itu yang mau menerima inovasi atau tidak gitu. Ada yang mau, ada yang tidak. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Ini beberapa contoh tentang konsep modernisasi. Tadi bahwa pandangan yang luas, kemudian adanya perubahan dalam diri seseorang, ingin maju, kemudian perubahan sosial yang ditimbulkan akibat inovasi itu. Dulu orang tidak mau pakai HP, sekarang pakai HP. Itu adanya perubahan sosial, itu adanya modernisasi ke arah yang lebih baik. Kemudian ada karakteristik inovasi pendidikan. Ini saya ambil dari makalah teman Anda, yaitu menurut Roger bahwa adanya ini karakteristiknya, keunggulan relatif, kompatibilitas, kerumitannya, kemampuan diuji cobakan, trialability, kemudian kemampuan diamati, observability ya. Nah ini beberapa misalnya inovasi adanya keunggulan adalah kelebihan relatif. Nah relatif itu apa maksudnya? Relatif itu, dengan relatif adalah kelebihan yang nanti akan ada yang melebihi kelebihan itu bisa jadi, atau akan ada yang bisa turun dari kelebihan itu. Jadi relatif itu nggak mutlak gitu. Nah walaupun sekarang unggul, suatu saat akan lebih unggul. Contohnya dalam hal non kependidikan, misalnya komputer teleponnya dulu, telepon menggunakan kabel, unggul kan, dulunya bisa kita buat untuk
telepon tanpa kabel. Itu makanya